Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang kinematika. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang kinematika satu dimensi. Kali ini kita akan lihat, kita perluas menjadi kinematika dua dimensi atau gerak dalam bidang. Nah, misalkan ada sebuah partikel bergerak dalam bidang dengan lintasan misalnya seperti ini lintasannya. Suatu saat misalkan dia berada di sini dan posisinya itu dinyatakan oleh sebuah vektor posisi yang ditarik dari titik acuan ke sini. Misalnya adalah posisi 1. Vektor posisinya kita nyatakan dengan R1. Kemudian suatu saat berada di titik yang lain, misalnya di sini, titik kedua. Jadi ini adalah lintasannya. Ya. Vektornya adalah R2 posisinya. Nah, dikatakan bahwa partikel telah berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, perpindahannya dinyatakan oleh sebuah vektor yang ditarik atau titik pangkalnya berada di vektor pertama, ujungnya berada di vektor yang kedua. Jadi ini adalah vektor perpindahan. Kita tulis delta R perpindahannya. Nah, dalam hal ini pertama bahwa posisinya R ini secara umum kita nyatakan sebagai X dalam arah I ditambah dengan Y dalam arah Y. Jadi kalau misalnya di titik ini adalah titik X1, Y1. Kemudian titik yang kedua adalah titik X2, Y2. Maka R1 berarti X1I ditambah dengan ini Y1 ya, Y1C. Kemudian vektor R2 adalah X2I ditambah dengan Y2C ya. Nah, apa sih artinya ini? Kalau kita nyatakan posisi seperti ini, artinya lihat bahwa ini adalah vektor 1 dalam arah sumbu X ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan posisi 1, kita bergerak sejauh X ke arah kanan kalau I-nya positif ya. Jadi kalau di sini positif, berarti bergerak sejauh X ke arah kanan dalam sejauh X1. Kemudian dilanjutkan bergerak sejauh Y dalam arah vertikal, dalam arah sumbu Y. Artinya di sini sejauh Y atau dalam arti adalah Y1. Ya, itu cara baca. Sehingga kita akan dapatkan letak titik yang dimaksud. Ya. Jadi penulisan XI plus YJ maksudnya adalah bergerak sejauh X dalam arah vektor satuan I dilanjutkan dengan bergerak sejauh Y dalam arah vektor satuan J. Nah, untuk mendapatkan besarnya berapa panjang vektor ini, kita tinggal gunakan teorema Pythagoras. Karena kan kalau kita perhatikan dari sini, ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Maka akan berlaku teorema Pythagoras. Besar R secara vektor boleh dituliskan begini ya, itu berarti sama saja dengan akar dari Pythagoras X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini besarnya. Nah, kalau kemudian kita ingin nyatakan sudutnya terhadap sumbu X positif, misalnya ini ada sudutnya theta misalnya, dibayangkan R-nya adalah R1 dalam hal ini contoh, sebagai contoh ya. Maka karena kita tahu panjang X dan Y, kita bisa gunakan definisi tangen ya. Bahwa tangen theta adalah apa? Bagian tegak Y dibagi dengan bagian datar X. Berarti arahnya nanti terhadap sumbu X positif itu adalah R plus tangen atau inverse tangen dari Y dibagi dengan X. Nah, perjanjiannya nanti seperti yang sudah saya bahas di konsep vektor ya,
bahwa theta ini dinyatakan terhadap sumbu X positif. Kalau sudutnya mendapatkan sudutnya berlawanan arah putaran jarum jam, maka sudutnya positif. Tapi kalau searah putaran jarum jam, sudutnya negatif. Jadi sudutnya dibatasi dari min 180 derajat sampai 180 derajat, atau dari min V sampai V, ya. Nah, itu posisinya. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan vektor perpindahannya? Perpindahan atau delta R kita bisa lihat dari gambar juga, ya. Kita boleh gunakan bantuan vektor, bahwa kita lihat dari sini. Kalau kita telusuri, R1 dilanjut dengan delta R sama dengan R2. Sehingga kita akan dapatkan bahwa delta R berarti sebetulnya sama saja dengan, ya kan, kalau R1 ditambah dengan delta R sama dengan R2. Kalau R1 ya kita pindahkan jadi begini kan, ya. R2 dikurangi dengan R1. Nah, dengan menyatakan R2 adalah X2I ditambah dengan Y2C, kemudian R1 berarti kan X1I ditambah dengan X2C. Maka kalau kita kurangkan R2 dikurangi R1, berarti kan kita kurangkan yang sejenis saja kan, ya. Jadi I dengan I berarti X2 kurang X1 tambah Y2 kurang X2, gitu kan, ya. Maka ini boleh kita tulis bahwa delta R sama saja dengan X2 min X1 I ditambah dengan X2 min ini apa? Y, ya. Y2 min Y1 C. Dan ini bisa kita ungkapkan dengan sederhana bahwa X2 min X1 kan selisihnya, ya, berarti delta X. Delta XI ditambah dengan delta YC. Oke, dari sini sebetulnya kita bisa lihat bahwa vektor delta R, kalau kita buatkan sebuah segitiga siku-siku ini kan tidak lain panjang ini ke sini itu adalah delta X atau X2 kurang X1, sementara tinggi ini adalah delta Y. Ini Y2 dikurang Y1, dalam hal ini negatif nantinya, ya. Y2 kurang Y1-nya. Tapi untuk mendapatkan ini kan sisi miringnya pakai teorema Pythagoras kan, ya. Nanti ketemulah delta R-nya sama dengan apa? Delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat di akar, itu besarnya, ya. Oke. Nah, kemudian ingat bahwa persamaan gerak atau gerak dari suatu benda, partikel, itu dapat dinyatakan oleh persamaan posisi, kecepatan maupun percepatan sebagai fungsi waktu. Jadi salah satunya dengan cara ini nanti baik X maupun Y secara umum bergantung kepada waktu, sehingga R-nya akan merupakan fungsi waktu. Nah, kalau R-nya merupakan fungsi waktu, nah, demikian pula nanti kecepatannya maupun percepatannya. Di video sebelumnya sudah dibahas, ya. Jadi kalau kita ingin menyatakan persamaan gerak, kalau misalkan kita punya posisi, nah, posisinya dalam hal ini kalau dalam dua dimensi kita nyatakan oleh R sebagai fungsi T. Kemudian kecepatan kita nyatakan oleh V sebagai fungsi dari T, dan percepatan oleh A sebagai fungsi dari T. Jadi posisi dapatkan kecepatan dengan turunan kan, ya, tinggal berarti dr dt. Demikian pula dari kecepatan dapat percepatan dengan turunan, berarti dv dt. Ya, jadi di sini dapatnya turunan. Kemudian sebaliknya adalah integral. Jadi dari A akan dapat V, tapi dengan catatan artinya kita dapatkan delta V dulu, ya. Delta V adalah integral A dt.
Dari V nanti akan dapat, dari sini akan dapat delta R, yakni integral V dt. Jadi naik integral, kalau turun turunan ya. Nah, demikian pula nanti kalau misalnya ditanya kecepatan atau percepatan rata-ratanya, ya tinggal selisih deltanya saja ya. Jadi V rata-rata adalah delta V per delta V rata-rata delta R per delta T, kemudian percepatan adalah delta V per delta T kalau rata-rata ya. Kita lihat contohnya, misalnya ada partikel bergerak dalam bidang dengan posisi memenuhi R sebagai fungsi T 20 Ti plus 30 T min 5 T kuadrat. Katakan T-nya dalam satuan SI ya, sekon, jadi R juga sama dalam SI. Pertama yang harus kita cari adalah kecepatan rata-rata partikel antara 0 dan 2 sekon. Kemudian kecepatan partikel pada saat T 2 sekon dan percepatan partikel pada saat T 2 sekon. Nah, untuk mendapatkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan tiap satuan waktu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu perpindahannya pada saat T sama dengan 0. Harus tahu posisi pada T0 dan posisi pada saat T sama dengan 2. Untuk mendapatkan itu, maka R pada saat T sama dengan 0, kita tinggal masukkan ke ini ya. Berarti kan 0 ya. Oke, 0. Kalau T-nya 0, ini 0 kan ya. Kemudian R pada saat T sama dengan 2 sekon. Masukkan, berarti ini 20 dikalikan dengan 2I ditambah 30 dikalikan dengan 2 dikurangi 5 dikali 2 kuadrat C, gitu kan? Berarti 40I ditambah 60 dikurangi 20, 40J. Dengan demikian kita akan dapatkan V rata-ratanya, R menyatakan rata-rata, delta R dibagi dengan delta T. Delta R itu kan, ingat, R2 dikurangi R1 atau posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Karena ini awalnya 0, berarti R-nya, delta R-nya sama dengan ini kan ya. Berarti ini 40I ditambah 40J. Saya sebutkan dikurangi 0 lah ya kalau ingin lebih lengkap. Dibagi dengan delta T-nya mana? Delta T-nya 2 dikurangi 0. Sehingga kita dapatkan ini berarti bagi 2 ya. 40 bagi 2, 20I ditambah dengan 20J dalam meter per sekon. Ya, dalam ungkapan vektor ini cukup seperti ini kan ya. Ini sudah menyatakan besar dan arah. Kalau ingin lebih detail berapa nilai dari kecepatan rata-ratanya dan bagaimana arahnya, maka tinggal bahwa V-nya, V rata-ratanya besarnya tanpa ini ya. Berarti akar dari apa? 20 kuadrat plus 20 kuadrat. Tahu ini 20 akar 2. Ini besarnya. Lalu bagaimana arahnya? Arahnya tan inverse dari 20 per 20. Sudut yang tangannya 1, yakni 45 derajat. Ini kan artinya kalau digambarkan pada sumbu atau sistem koordinat, ini adalah X, ini adalah Y, maka VR itu vektornya 20 dalam arah I ke sini, 20 dalam arah C, gitu kan ya? Maka inilah vektor VR-nya. Dan ini sudutnya, yakni 45 derajat. Di kuadran 1 ya. Tapi sebenarnya dengan menyatakan bahwa VR sama dengan 20I plus 20J, ya, kalian harus sudah tahu ini maknanya yang ini gitu. Ya. Oke, itu yang pertama.
kecepatan rata-rata. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kecepatan sesaat? Kalau kecepatan sesaat itu tinggal dari notasi turunan kan ya, dr dt. Turunan dari ini terhadap waktu, berarti berapa? 20 I ditambah 30, ini turunannya, ini min 10 T. Ini adalah persamaan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau ditanya pada saat T2 berapa, ya tinggal masukkan aja T pada saat 2. Ini bertetap 20 I ditambah dengan masukkan T-nya 2, berarti ini 20 ya. 30 kurang 20 berarti 10. Oke. Sama, kalau ingin cari berapa nilainya, gunakan seperti ini sama saja ya. V2 V pada satuan nilainya adalah akar dari 20 kuadrat plus 10 kuadrat ya. Ini berarti 10 akar 5 ya. Coba hitung ya. Kemudian arahnya terhadap sumber positif adalah tan inverse dari 10 per 20 atau tan inverse dari setengah. Yang jelas ini ada di kuadran 1, serupa dengan ini ya, kuadran 1. Tinggal cari berapa sudut yang tangannya setengah. Tapi kalau misalkan tanpa kalkulator ya cukup saja begini ya. Karena dengan, sekali lagi, dengan hanya menyatakan begini, kita bisa sudah paham di mana letak atau arah vektornya di kuadran berapa ya, vektornya di kuadran berapa. Yang A, untuk dapatkan posisi dari kecepatan itu menggunakan integral ya, delta R integral V dt. Ini dari waktunya, dari posisi awal pada saat T0 sampai pada harga T tertentu. Dan delta R itu kan berarti posisi pada saat T dikurangi dengan posisi pada saat 0 dalam hal ini ya. Disesuaikan dengan batas integralnya. Berarti integral 0 sampai T, V-nya ini berarti 5TI ditambah kurang itu aja 10 plus T min 5 T kuadrat J dt. Berarti R pada saat T dikurangi 0 sama dengan integral ini adalah 5 per 2T kuadrat I ditambah 10T plus setengah T kuadrat, ini minus 5 per 3 T pangkat 3. Sehingga kita dapatkan persamaan R-nya sebagai fungsi waktu itu adalah 5 per 2 T kuadrat I ditambah dengan 10T min plus setengah T kuadrat min 5 per 3 T pangkat 3 J. Oke, ini persamaan posisinya. Kemudian yang B, percepatan sebagai fungsi waktu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi kita turunkan 5I ya, plus ini 0, ini 1 min 10T J dalam meter per sekon kuadrat. Ini dalam meter. Kemudian percepatan pada saat 1 ya masukkan aja. Berarti A
pada saat 1 adalah 5i plus 1 dikurangi 10, berarti min jadinya ya, min 9j. Ini meter per sekon. Oke ya, jadi gerak dalam 2 dimensi itu ya perluasan dari gerak 1 dimensi ya. Kalau 1 dimensi hanya dalam satu sumbu saja, sumbu X saja atau sumbu Y saja. Nah, di sini sudah dua-duanya ya. Jadi selain gerak pada sumbu X juga gerak pada sumbu Y. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya ini tuh 5T itu adalah komponen kecepatan pada sumbu X, dan yang ini koefisien J adalah komponen kecepatan pada sumbu Y ya. Demikian pula kalau kita lihat dari posisi sebenarnya ya. Jadi posisi ini adalah komponen dari posisi, vektor posisi dalam sumbu X, dan ini adalah komponen vektor posisi pada sumbu Y. Demikian pula untuk percepatan sama, ini berarti komponen percepatan pada sumbu X, dan min 9 ini adalah komponen kecepatan pada sumbu Y ya. Ini arah X, ini arah Y. Oke, sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.